حمدا لربنا خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمات الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس لتذكير مولد النبي محمد وعلى آله وصحبه الذين قاموا بهذه الشريعة. صلاة والسلام دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini bertepatan dengan tanggal di pertengahan bulan Rajab 1444 Hijriyah, yaitu tanggal 15 Rajab. Allah masih membimbing kita bermuajah, bermusafahah, bermujalasah, dan paling terpenting umat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita semua tergerak untuk hadir di tempat ini untuk menuntut ilmu dan membaca maulid, membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, para muhibbin rahimakumullah. Begitu banyak kejadian di bulan Rajab, begitu banyak peristiwa-peristiwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul kita untuk Isra wal Mi'raj. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke langit ketujuh, ke Hadrat Rabb Sidratul Muntaha, Rabb Mustawa, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin Mi'raj, naik dari langit ke langit, karena kalau Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, Baitul Maqdis. Kalau Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, 2, 3 hingga ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Ketika Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Pada saat itu Rasul diperlihatkan oleh Allah padang mahsyar yang begitu banyak manusia berkumpul. Kemudian Allah juga memberikan pengetahuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Allah memperlihatkan Rasul surga beserta isinya. Dilihatin sama Allah, nih Muhammad, nih surga, ini padang mahsyar, ini kenikmatan di surga begini-begini. Makanya Rasul tahu ketika pulang Isra Mi'raj membawa banyak pelajaran yang berhak untuk kita ketahui. Setelahnya Rasul kita diperlihatkan oleh Allah neraka. Serem ya? Serem gak? Serem gak dok kira-kira neraka itu dok? Kira-kira serem gak? Serem. Tahu dari mana? Dari buku. Belum pernah masuk tapi udah bisa merasakan seremnya neraka. Hebat kita mah. Orang yang beriman kepada Allah itu hebat. Orang yang di hatinya ada iman kepada Allah itu luar biasa, Pak Usman. Belum tahu neraka tapi tahu ketakutan yang ada di dalam neraka. Belum tahu surga tapi ngerasa enak masuk ke dalam surga. Orang beriman tuh hebat, mantap. Belum pernah tahu, belum pernah masuk, tapi bilang surga itu dingin, neraka itu panas. Singkat cerita, ketika Rasul pulang dari Isra wal Mi'raj, Rasul hanya bercerita tentang kejadian di langit pertama ketika Allah memperlihatkan neraka. Fara'aitu aksaro ahilal fakiron. Wahai para sahabat, kemarin aku bawa pulang dari Mi'raj, kata Rasulullah,
diperlihatkan banyak penghuni neraka itu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Cerita Rasulullah ke sahabat, menceritakan kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa, pengalaman beliau ketika Isra wal Mi'raj di tanggal malam 27 Rajab. Sedikit yang percaya, karena peristiwa Isra dan Mi'raj hanya bisa diterima oleh iman, tidak bisa diterima dengan akal. Makanya dalam surat Al-Isra Allah menempatkan sifat Allah yang maha suci. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, al-ayah ila akhirih. Diawali dengan kalimat subhana, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Jadi kalau kalian mau jalan ke Allah, Kak Usman, malam hari, lihat Allah memperjalankan Rasulullah SAW kapan? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, malam. Kak Adek kalau mau kenal sama Allah banyak berjalan di malam hari. Maksudnya tarik tasbih zikir ke Allah di malam hari, ambil wudhu, buka Quran, baca Quran, tadarus malam hari di rumah. Itu jalan cepat menuju kepada Allah. Ini isyarat yang Allah berikan kepada kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu perjalanan Mi'rajnya enggak pagi, enggak siang, enggak sore, malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Malam hari itu orang-orang sujud kepada Allah, akan diberikan maqam mahmuda, maqam yang terpuji, maqam yang tinggi. Sujudnya malam. Makanya kalau kayak santri itu semangatnya sholatnya sholat bulan Ramadan, Bang Niki, karena ada qiyamul lail di Ramadan, ada tarawih. Karena setiap sholat sunnah yang dilakukan ba'da isya itu qiyamul lail, sholat malam. Sholat malam itu termasuk tarawih. Jadi neraka itu, kata Rasulullah menceritakan kepada sahabat, isinya banyak orang-orang fakir, banyak orang-orang miskin. Para sahabat kaget pada saat itu, karena sahabat Rasulullah itu nggak ada orang kaya, pejabat juga nggak ada, jenderal bintang 4 nggak ada sahabat Rasul itu. Sahabat Rasul itu kalau zaman sekarang mungkin ya pedagang, pekerja serabutan gitu. Terus sahabat-sahabat Rasul iya, nggak ada sahabat Rasulullah itu yang raja di raja, nggak ada. Makanya sahabat pada berbisik-bisik pada saat itu, waduh, Lur, masuk neraka kita ini, Lur, kan kita mau miskin semiskin-miskinnya. Sahabat tuh bingung, waduh, kata Rasulullah ketika Isra Mi'raj diperlihatkan isinya banyak orang fakir, banyak orang miskin. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, fakirun minal mal, afakirun minal mal, apakah kefakiran dari harta? Apa jawab Rasulullah? La, tidak. Fakirun min ilm, miskin dari ilmu. Jadi di neraka itu, di dalam neraka itu banyak orang-orang fakir ilmu, miskin ilmu, nggak punya ilmu. Makanya kamu orang jangan sampai ninggalin dunia ini nggak tahu ilmu sholat. Jangan sampai kamu orang mati masuk ke kubur belum bisa sholat yang baik. Jangan sampai. Nah, bilang sama yang besar-besar kalian yang sudah pada dewasa, jangan sampai meninggal dunia belum kenal siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai meninggalkan dunia belum kenal siapa Allah. Banyak orang yang nggak punya ilmu di neraka itu. Sholat masalah aja, sholat masalah. Tapi ketika dipertanyakan oleh Allah, kau sholat kok kayak gitu sih sholatnya? Iya ya Allah, saya cuma ikut-ikutan imam. Imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud. Karena dalam Qurannya warka'u ma'ar rokiin. Jadi ikut aja. Si imam ruku ikut ruku. Oh, dibantai sama Allah. Yakin dibantai meskipun sholat. Kan ada kaidah fikih, setiap amal yang tidak dibarengi dengan ilmu mardudah, ditolak. Apalagi tentang sholat, apalagi tentang mandi janabat, apalagi tentang mandi haid, nifas, wiladah dan lain sebagainya. Itu rusak, semuanya rusak. Awas hati.
mati belum bisa, belum tahu tata cara sholat yang baik. Meskipun sholat tiap hari, tiap waktu, ketika mati disiksa sama Allah. Kenapa? Nggak pakai ilmu. Sholatnya ditolak, ibadahnya ditolak. Mardudatun. Ibadah yang tidak diiringi dengan ilmu pengetahuan, mardud, ditolak sama Allah, nggak diterima. Baca Quran tiap malam, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Subhanallah. Bismillah lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditanya sama Allah, lu baca Quran gak waktu di dunia? Baca ya Allah. Alif Lam Mim itu hukumnya apa? Mati gak kurang? Waduh, gak tahu ya Allah. Ya orang jemaahnya bacanya Alif Lam Mim, saya baca Alif Lam Mim. Jemaahnya baca Yasin, ya saya baca Yasin. Kalau hukumnya masih nggak tahu, ya Allah, disiksa sama Allah. Kenapa? Baca Qurannya nggak pakai ilmu. Jangan pengen ilmu loh. Ilmu itu temboknya orang beragama. Kalau sholat tiang, as-sholatu umatuddin. Cuman di dinding doang, gak ada tiang, masuk angin. Awas nih, kita harus berpikir dari malam inilah. Banyak peristiwa dan kejadian bulan Rajab yang perlu kalian ketahui. Di antaranya Allah memperlihatkan neraka yang isinya banyak orang fakir ilmu, miskin sama ilmu. Sholat gak tahu hukumnya. Ditanya hukum wudhu apa? Wajib Ustaz. Wajib. Hukum wudhu apa? Sunnah. Ketika perkara wudhu ingin mengerjakan sholat, ingin baca Quran, baru hukumnya wajib. Awas loh, ya, pelajari ilmu sholat, tata cara sholat. Mau puasa pakai ilmunya, ada ilmunya. Kalau Ramadan itu niatnya di malam hari, kalau niatnya di siang hari batal puasanya. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu kita ketiduran, bangun jam 9 pagi, kemudian puasa, niat puasa Senin, nggak apa-apa, jadi puasa sunnahnya. Tapi kalau Ramadan diniatkan lail, malam, nggak bisa niatnya ketika siang hari, nggak jadi puasanya. Ada ilmunya. Kalau zakat fitrah juga ada ilmunya. Nawaitu an ukhrija zakatul fitri lillahi ta'ala. Yang berzakat ada niatnya, yang nerima ada doanya. Semua pakai ilmu. Orang mau berhaji pakai ilmu manasik. Jadi nggak salah-salah. Assalamualaikum, salam apa? Niat mau berzakat, bener. Kadang orang tua nyuruh anaknya, nih, bayar zakat sana, ke masjid atau kemana. Anak kecil suruh bayar zakat yang belum balik nih. Apa deh, bayar zakat Pak tuh namanya di situ 3 orang, satu zakat 30.000 di 90.000, susuknya pas 10.000 pulang. Secara ilmu fikih gagal ijab kabul dalam zakat. Niatin, nawaitu an ukhrija zakatul fitri lillahi ta'ala. Niat saya mengeluarkan zakat fitrah karena Allah Ta'ala. Makin niat coy, semua harus pakai ilmu. Kamu orang dagang juga kalau nggak tahu ilmunya rugi terus. Kalian juga kalau usaha nggak tahu cara untuk mengolah usahanya juga bakal rugi. Harus dengan ilmunya. Dan asal-asalan baca Quran, jangan asal-asalan sholat, jangan cuma ngikutin imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud, capek. Pentingnya ilmu pengetahuan. Jangan sampai kamu orang meninggal dunia belum tahu banyak tentang ilmu sholat, belum tahu banyak tentang ilmu Quran, belum tahu banyak tentang ilmu segala macam apapun yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengartikan ilmu itu terbagi menjadi 3 huruf, ain, lam, mim. Kita ngaji gini aja deh. Jadi kemarin kita ngartiin kan, Rojab udah kita artiin. Sekarang ilmu itu terdiri dari 3 huruf kata para ahli agama. Yang pertama ain. Apa makna ain daripada kata ilmu? Inayatullah, pertolongan Allah. Jangan takut dong orang punya ilmu mah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jangan takut orang punya ilmu bakal ditolong sama Allah, Pak Usman. Semiskin-miskinnya orang hidup di muka bumi ini, kalau punya ilmu dihormati orang. Secacat-cacatnya orang di dunia,
punya ilmu, tahfiz Quran, dimuliain orang. Mau tangannya cacat, mau nggak punya kaki, maaf, tapi dihafal Quran, dimuliain orang. Berapa banyak hafiz Quran yang buta matanya, tapi dimuliakan hidupnya oleh Allah. Ada yang memberangkatkan umroh, memberangkatkan haji, kehidupannya ditanggung. Kita yang melek, yang matanya sehat, ya Allah, gimana mau dimuliakan, gimana mau ditolong sama Allah? Jadi keistimewaan orang yang punya ilmu itu akan diinayatullah, akan ditolong sama Allah hidupnya, baik di dunia maupun akhirat. Orang berilmu mah gak bakal susah. Sesusah-susahnya orang punya ilmu, karudi nggak akan pusing otaknya. Beda orang yang nggak punya duit tapi berilmu sama orang nggak punya duit tapi nggak berilmu. Pusingan mana Bang Niki? Pusingan yang nggak punya duit, nggak punya ilmu, nggak punya kerjaan dia. Kalau punya ilmu kan enak. Ya udahlah, ditakdir dari Allah, bokeh-bokeh lah gua. Silaturahmi, main tempat temen, rokok joginan. Di rumah nggak ada kopi, main ke rumah temen, ngopi di rumah temen. Itu orang berilmu tuh. Jadi alangkah ruginya orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak akan mendapat pertolongan dari Allah. Orang gak berilmu itu luar biasa. Bukti daripada ayat Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat seseorang jika dirinya selalu menuntut ilmu. Ada ilmu dalam dirinya, maka akan Allah angkat derajatnya. Jangan malu belajar ilmu. Huruf yang kedua, para ahli hukama mengartikan ada huruf lam, lutfillah, kelembutan Allah. Orang yang punya ilmu itu akan dikasih kelembutan dari Allah. Bang Niki, sudah bilang sama kalian, santri itu kan wiridanya ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Karena setiap orang yang ada di muka bumi Allah ini tidak luput dari ujian dan musibah yang Allah kasih. Kalau kita punya ilmu, belajar ilmu, mengamalkan ilmu, kita akan mendapatkan kelembutan dari Allah. Sehingga ujian, cobaan, musibah yang Allah kasih ke kita nggak ada rasa. Kalau orang punya ilmu luar biasa, akan Allah kasih kelembutan Allah. Sehingga orang yang punya ilmu ketika dikasih ujian nggak kerasa itu ujian, ketika dikasih cobaan nggak kerasa itu cobaan, nikmat aja. Ini punya ilmu nih orang nih. Karena penghargaan dari Allah akan Allah kasih kelembutan di dalam diri orang yang memiliki ilmu. Alhamdulillah. Oh, tenang aja tuh. Nggak ada duit di anteng aja, cuma punya napas. Lu milih mana dong? Punya duit 10 juta di kantong tapi lu di oksigen. Pilih mana kata Adi? Sama lu bokek tapi lu sehat. Hanya orang bodoh yang memiliki banyak, yang milih banyak uang tapi di oksigen. Karena nggak mungkin dia banyak uang sehat, Bang Niki. Nggak. Udah bilang kan, Allah itu menciptakan segala sesuatu ini pasangan. Nggak mungkin orang kaya hidup enak segala macam. Kita kan berpikir gini, orang kaya yang rumahnya gedung di pinggir jalan itu hidupnya enak. Enggak, mungkin dijaga Satpol PP, dijaga anjing. Takut di orang itu, kamu tidur dijaga anjing loh, dijagain Pol PP. Enakan kita coy, kadang pintu nggak dikunci pintu rumah, karena saking nggak ada apa-apanya tuh Bang. Udah mau hilang-hilang bodo amat lah, nggak ada apa-apanya gitu. Makanya nggak dikunci rumah kita bahkan. Aneh aja, kalau orang kaya nggak tenang hidupnya, dikunci, gemboknya itu tebel gede kan, pagarnya segede alahin gambreng, orang sampai nggak boleh ngelihat pintu rumahnya tuh, saking bakhil-bakhilnya orang tuh. Iya, tamu sama pagar tinggian pagar Bang Niki, tertutup rapat semua itu kan. Luar biasa di rumah Sultan itu, ya Allah karim. Orang lain nggak boleh ngelihat pintu rumahnya, bakhil banget. Ya Allah, suruh belajar tuh orang-orang kayak gitu tuh. Nggak tenang nggak coy, tenangan juga kita. Makan tempe tahu kenyang kan, tidur di semen enak kan, enak, paling masuk angin kerokan. Kalau orang kaya mau lupa stroke, apalagi kanker, penyakitnya gitu kan luar biasa. Kita mau paling kecolean, panuan, penyakit kita orang susah.
Orang yang berilmu akan mendapatkan lutfillah, kelembutan dari Allah. Rasain coba kalian sekarang dikasih ujian, dikasih cobaan sama Allah, ngerasanya adem, tenang aja. Karena semakin usia bertambah, pengetahuan semakin bertambah, semakin bijak kita bisa mengartikan takdir kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin bisa kita merasakan kelembutan Allah. Ya Allah, Allah ini maha baik. Yalah, gue gak punya teman, gue disuruh sering ngaji. Yalah, gue mungkin sekarang udah gak banyak teman ngobrol, gak banyak teman nongkrong, gak bisa main ML lagi bareng teman-teman. Mungkin gue dituntun sama Allah buat ngaji, dituntun sama Allah buat berbuat baik, dituntun sama Allah untuk di rumah aja. Kerasa apapun yang Allah berikan kepada kita, baik sebuah musibah, anugerah, ujian, cobaan, akan Allah kasih dengan kelembutan Allah. Itu yang kedua ya, spesial Allah kasih untuk orang-orang yang berilmu, untuk orang-orang yang belajar ilmu. Jangan takut, nggak ada ruginya orang berilmu mah. Dan yang terakhir, ketiga, huruf dari kata ilmu ada huruf mim, yaitu mahabbatullah. Orang yang punya ilmu akan dicintai oleh Allah. Kita akan bahas ini. Dalam sebuah hadis ada sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Jadi ada sebuah hadis, Allah itu memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Contoh, sehingga banyak para nabi dan rasul kaya raya. Nabi rasul itu banyak yang kaya. Siapa nabi yang kaya? Sulaiman alaihissalam. Yang lebih kaya lagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ganteng siapa? Nabi Yusuf. Tapi yang lebih ganteng lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalah gantengnya Nabi Yusuf sama gantengnya Rasulullah, maka kalah. Kayanya Nabi Sulaiman kalah dengan kayanya Rasulullah. Sesungguhnya dunia akan Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan akan diberikan kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Dunia ini ada ulama kiai kaya, berarti ya wajar ada dunia untuk orang-orang yang dicintai Allah. Ada santri yang kaya, ada kiai yang kaya, ada wali-wali Allah, kutubul aulia yang kaya raya di dunia banyak. Dan ada juga Allah itu memberikan dunia kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah. Qarun itu kurang kaya apa Bang Niko? Tapi si Qarun tidak dicintai oleh Allah. Fir'aun seorang pemimpin, seorang raja yang mengaku dirinya ana rabbukumul a'la, sebagai Tuhan. Karena dibenci sama Allah, tapi dibuat kaya sama Allah, dikasih kaya sama Allah, tapi tinggal kita pilih. Kita mau menjadi orang yang diberikan dunia dengan syarat dicintai Allah atau tidak. Kalau ingin dicintai oleh Allah dengan kekayaan kita, banyak-banyaklah menuntut ilmu. Kalau dunia dikasih Bang Niki sama orang yang dicintain sama Allah, dikasih dunia. Orang yang dibenci sama Allah juga dikasih dunia. Illa bil ilm, kecuali dengan ilmu. Ilmu hanya diberikan oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Kalau Qarun punya ilmu, Qarun gak mungkin durhaka sama Allah. Kalau Fir'aun punya ilmu, Fir'aun gak mungkin mengaku Tuhan. Benar? Ilmu hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kesenangan menuntut ilmu hanya Allah kasih kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga gak banyak orang-orang yang terpanggil untuk menuntut ilmu. Jadi jangan heran. Dulu tuh nggak pernah nanya gitu ya. Siapa gitu yang pernah nanya? Kok saya perhatiin kadang kalau ada suatu pondok, biasanya tetangga-tetangga pondok tuh jarang ada yang mondok. Bener nggak? Setuju nggak? Nggak semua orang mendapat cinta Allah sehingga terpanggil untuk menuntut ilmu. Tidak semua orang. Karena huruf mim dalam kata ilmu adalah mahabbatullah, cinta Allah yang akan Allah kasih kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk menuntut ilmu. Udah itu aja. Semoga pada malam hari ini makna daripada ilmu dari perkataan ahli hukama bisa kita ingat baik-baik, bisa kita
ambil hikmah bahwasanya setiap kita yang selalu cinta, gemar belajar ilmu, menuntut ilmu, maka akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akan selalu diberikan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, orang yang menuntut ilmu, belajar ilmu akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa karim azim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farjan li ummati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan wa sallimna Ramadan bi hurmati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rahman